Hehehe, aku bermain magic. Ayo maju-maju, aku ambil koin. Wah, ada kura-kura. Tolong, tolong. Bukannya ditendang tuh kura-kura. Aduh, lupa aku. Ada kotak. Ternyata apa hadiahnya? Oh, aku dapat mushroom dan tubuhku jadi tambah besar. Oh, nih, ya, diinjek saja. Ketemu kura-kura. Kecil lagi tubuhku. Dinosaurus raja, aku harus mengalahkannya. Iya, untung dapat mushroom, dapat bintang juga. Iya, kita lawan. Dia menyerang. Aku tidak takut, tetapi lama-lama akhirnya si dinosaurus pun kalah. Hihihi, aku juara. Pasukan mundur. Zombie raksasa yang memimpin penyerangan malah menyuruh mundur sama teman-temannya. Kok bisa kompak gitu ya guys? Sehingga ayah dan ibu juga bapak polisi tentu saja jadi heran. Setelah sampai di markas, para zombie itu disuruh masuk ke sel oleh si ilmuwan gila. Di dalam sel, zombie raksasa celingukan mencari putrinya si Lola. Karena tidak kelihatan, zombie raksasa marah-marah. Dan ilmuwan gila merasa terganggu kerjaannya. Dia memberikan cairan ke zombie raksasa itu. Setelah diminum, tubuhnya menjadi mengecil. Ternyata itu zombie polisi, guys. Si ilmuwan gila pun tertawa senang karena penemuannya berhasil. Ayo cepat, semua beralih ke helikopter. Saat sudah pada duduk, ada yang belum masuk. Oh, ternyata itu ibu guru sekali teacher. Dan terlihat bu guru sekali sedang dikejar 3 zombie. Dan dia terjatuh guys. Jadi korban deh, terpaksa ditinggal. Saat sudah terbang, Mia tiba-tiba berteriak memberitahukan kepada yang lainnya kalau tidak begitu jauh ada juga helikopter, tapi itu formasi zombie yang menyerupai helikopter. Bahkan helikopter itu mau menembak helikopter yang mereka tumpangi. Oh, ternyata itu hanya mimpi pupu yang ketiduran di kelas. Terdengar jeritan Didi saat ayah dan ibu masuk rumah. Ternyata di dalam ada 2 hagi-wagi, yang pink dan hijau. Si pink terlihat sedang membekap Didi. Setelah itu hagi-wagi pun keluar dan memberikan Didi kepada polisi palsu, yaitu si Codet. Codet pun menjualnya kepada Ibu Surti. Kasihan Didi ya guys. Setelah di rumah Bu Surti, Didi malah makin menderita. Dia dijadikan budak untuk bekerja tanpa memperhatikan isi perutnya. Sampai suatu saat Didi yang masih kecil disuruh masak. Ya iyalah gosong. Sampai di sini ya guys, jangan lupa like dan subscribe. Yang sudah like dan subscribe, saya doakan kelak sekeluarga masuk surga. Komen amin. Ibu sangat terpukul sekali setelah mengetahui Sena kembarannya Seno diusir dari rumah ayahnya. Di tempat lain Sena sangat menderita, tidur di dalam kardus, kelaparan dan kedinginan. Suatu hari Seno mau ngambil bola yang menggelundung ke jalan, dan Seno tidak hati-hati kalau dari arah berlawanan ada mobil berjalan kencang. Untung Seno datang menyelamatkan. Hey guys, kalian punya saudara nggak? Tulis nama saudaramu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Lanjut, walaupun akhirnya Sena cedera, ibu menghampiri ibu kaget karena wajah kedua anak itu sama persis. Dan ternyata benar saja Sena adalah kembarannya Seno. Dan anak dan ibu pun berkumpul kembali, hidup bahagia. Saat Cece lagi galau karena dikurung di gudang, tiba-tiba muncul 2 hagi-wagi. Tapi mereka tidak jahat guys, bahkan mereka mau menolong. Saat si Dogi datang, semuanya jadi bergembira. Tapi ternyata ada Mami Longlegs mengintip. Saat mau menyerang Jose dengan senjata lengannya menahan serangan Longlegs. Tapi sayang, Dogi malah tertimpa batu hingga terluka. Jangan lupa like dan subscribe ya. Yang sudah like dan subscribe, saya doakan kelak sekeluarga masuk surga. Komen amin. Jose dan 2 hagi-wagi begitu bersedih. Lantas Jose pun marah lalu menyerang Mami Longlegs sampai terpental. Dan hagi-wagi tidak tinggal diam. Mereka memasukkan Longlegs ke dalam ruangan open raksasa yang sedang menyala. Apin si anak sultan, tapi kurang kasih sayang. Jadinya Apin kabur, dia tidur di bawah langit. Saat itu Apin merasa lapar, namanya anak sultan, uangnya pasti banyak. Apin pun membeli hotdog, tapi saat mau bayar, uang dan hotdog diambil si preman Codet. Untungnya perbuatan si Codet dilihat oleh Lola yang lagi makan es krim.
Maka Lola pun beraksi berusaha menghalangi larinya si preman codet. Akhirnya si preman codet sampai terjatuh dan uangnya juga berhamburan. Tentu saja si preman codet marah. Tapi saat mau dipukul, untung ayah Lola datang menolong. Kena batunya loh. Akhirnya si preman codet kena kepruk ayah dan langsung kabur. Apin pun menerima kembali uang yang diambil preman. Saat Jose mau pulang ke rumah, terlihat Jenny adiknya Jose menangis. Ternyata ayah dan ibu mengalami kecelakaan mobil. Jose pun menelpon ambulan untuk mengangkut ayah dan ibu ke rumah sakit. Walaupun ayah dan ibu tidak pernah berpihak pada Jose, tapi Jose tetap sayang. Setelah dirawat, ayah dan ibu pun makin membaik dan mereka pun menyadari telah bersalah dan selalu memanjakan dan memihak adiknya Jenny. Yang sayang kedua orang tuanya, like dan subscribe dulu ya. Dan tulis komen, aku sayang ayah dan ibu. Lanjut. Akhirnya mereka pun kembali rukun. Sepasang pengantin muda ini mau pergi ke Pulau Susi untuk berbulan madu menggunakan helikopter. Tapi entah bagaimana karena ada kesalahan teknis helikopter meledak. Untungnya pilot dan pengantin baru bisa menyelamatkan diri. Mereka pun nyebur ke sungai. Di sungai Mia dan suaminya Sony masih kebingungan apa yang akan dilakukan. Untung Sony melihat banyak pohon kelapa di pohonnya. Guys, you like dan subscribe dulu yang sudah like dan subscribe. Saya doakan kelak sekeluarga masuk surga. Komen amin. Sony berusaha mengambil beberapa buah kelapa, sedangkan Mia berusaha membuat tenda dari daun pelepah kelapa. Akhirnya mereka pun bisa mencicipi buah kelapa di bawah tenda. Asik juga ya. Setelah merasa cukup latihannya, Jose pun dan Dogi kembali ke rumah Jose untuk menyelamatkan ibu yang disekap monster. Pertarungan pun dimulai. Si Orange sudah kena 3 panah dan bagian si biru yang sangat kuat. Dan si Orange dilawan sama si Dogi. Saat Jose lengah, diserang si biru. Pedangnya diambil si biru. Untungnya si biru bisa dikalahkan. Dan setelah itu menemui ibu yang disekap dalam keadaan terikat. Mereka pun akhirnya berkumpul kembali. 3 sekawan terjebak di area gunung meletus. Dan si Mia malah terjatuh lagi. Hampir kena aliran lahar panas. Dila dan Apin harus segera menolongnya. Apin memilih perahu tapi malah hancur. Terus memilih panjat tambang, gagal juga karena tidak ada keseimbangan sehingga Apin terjatuh. Kasihan Mia ya guys, yuk kita kasih like dan subscribe dan komen selamat supaya Mia selamat karena lahar panas makin mendekat. Saat harus memilih pilihan terakhir, keduanya malah berantem. Dilan memilih jembatan sedangkan Apin memilih burung besar. Akhirnya keduanya sepakat untuk memilih burung. Keduanya pun menaiki burung dan Mia pun selamat di saat kritis. Malah quit game. Capek juga main PR ya.